Ibu Bapa kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membaca dari kitab Perjanjian Baru dari pertama Korintus 3 ayat 8 sampai dengan yang ke-15 yang berbunyi, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dalam api. Terima kasih buat Opa Brian dan Oscar yang sudah membacakan firman Tuhan pada siang hari ini, hari Minggu 15 Oktober 2023, di mana yang menjadi tema lanjutan dari minggu lalu ya. Minggu lalu kita membicarakan surga tingkat 2. Jadi sekarang kita membahas surga tingkat ketiga. Berdasarkan ayat pembacaan yang kita baca tadi, itu Rasul Paulus mau mengingatkan jemaat di Korintus, jemaat yang dia injili, termasuk kita sekarang, bahwa pelayanan kita, kesaksian kita itu seperti membangun sesuatu ya, membangun rumah kah, dan itu akan diuji oleh Tuhan waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, yaitu dengan api ya. Jadi kalau pekerjaan kita, kesaksian pelayanan kita terbakar dan seperti jerami atau seperti rumput kering, tidak ada hasilnya apa-apa. Tetapi kita tetap selamat karena kita percaya Tuhan Yesus. Jadi kita akan mendapat upah tinggal di mana? Di Firdaus. Tetapi kalau kita punya pekerjaan tidak terbakar, dia seperti kalau diibaratkan di ayat 12 tadi, seperti kayu terbakar ya, tapi masih ada sisanya, masih ada arang. Itu akan tinggal di surga tingkat pertama. Terus kalau kita punya iman seperti permata, itu kita akan tinggal di surga tingkat 2 yang kita sudah bahas minggu lalu. Tetapi apabila kita hidup kuat, tegar menghadapi masalah-masalah, penderitaan, pencobaan, tetapi kita tidak menyangkal Tuhan Yesus, bahkan ada yang sampai martir. Lebih baik mati daripada menyangkal Tuhan. Itu disebut iman tingkat perak. Jadi ini tingkat keempat ya, perak. Dan tingkat paling akhir yang disebut seperti emas. Dan iman yang tingkatnya seperti perak, biar dibakar tidak habis ya, bahkan bisa dibentuk menjadi perhiasan. Kalau perak ya, itu akan tinggal nanti di surga tingkat ketiga. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, marilah kita hidup terus setiap hari di dalam kekudusan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Kita hidup selaras dengan firman. Maka ketika kita berakhir di dunia yang fana ini,
kita akan lanjut di surga di tingkat ketiga. Surga tingkat ketiga itu seperti apa ya? Mari kita perhatikan. Yang pertama, kalau kita hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan ya, kita hidup kudus dan kita mau melayani Tuhan dengan tulus hati, melayani sesama dengan tidak motivasi yang salah tetapi motivasi yang benar, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kita betul-betul kuat sekalipun mengalami penderitaan, penganiayaan, kita tetap berhasil dalam pelayanan dan kesaksian. Sehingga ketika kita meninggalkan bumi yang fana ini, kita akan menuju sorga yang baka di tingkat yang ketiga. Di sana Tuhan sudah sediakan fasilitas. Yang pertama, rumah yang bertingkat-tingkat. Kalau di surga tingkat 2, rumahnya tingkat 1 saja ya. Kalau di tingkat 3, rumah-rumah yang disediakan buat kita bertingkat. Ada yang tingkat 2, tingkat 3. Kalau di surga tingkat 2 ada plat ya, plat nama. Jadi seperti papan nama di rumah-rumah yang ditinggal itu, yang kita tinggal, itu surga tingkat 2 ya. Tapi di surga tingkat 3 tidak ada papan nama, tapi orang tahu juga. Orang bisa tahu yang tinggal di dalam Bapak A misalnya, Bapak B, karena rumah mereka begitu bersinar ya. Bersinar sesuai kemuliaan masing-masing orang itu, sesuai dengan tingkat pelayanannya di bumi ya, sesuai juga dengan tingkat hidupnya, kekudusannya, sehingga dia layak mendapat rumah yang besar. Dan di surga tingkat ketiga, apa yang kita suka Tuhan sediakan. Misalnya kalau kita suka berenang, Tuhan sediakan kolam renang. Kalau kita suka main musik, Tuhan sediakan hall untuk main musik, studio musik. Tuhan sediakan sesuai apa yang kita rindukan, dan semuanya Tuhan kasih. Kalau di tingkat 2, apa yang paling kita suka? Jadi cuma satu macam. Tapi di surga tingkat 3, apa saja yang kita suka Tuhan sediakan. Jadi waktu Opa dibawa ke surga, ada juga beberapa orang yang tinggal di surga tingkat 2 merasa sedikit menyesal. Kalau menyesal itu tidak berdosa ya. Menyesalnya gini, cobanya saya hidup dulu di bumi, rajin melayani Tuhan, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan tidak ada kepahitan. Hati tetap kudus, biar orang fitnah, orang menganiaya, diampuni, diberkati orang itu. Artinya orang yang tinggal di surga tingkat 2, mereka bersyukur juga ya, karena tidak masuk neraka. Tetapi penyesalannya, cobanya ya, saya punya hati waktu di bumi, tidak ada kedengkian, tidak ada iri hati, tidak egois, maka pasti di surga tingkat 3 ya. Jadi sesuai tingkat kekudusan, tingkat pelayanan kita, kesaksian kita di bumi, itulah yang akan kita terima di surga tingkat 3. Jadi Tuhan itu maha adil ya. Tidak ada yang bisa protes kalau Tuhan sudah tentukan. Itulah yang disebut upah kita di sorga. Upah kita besar di sorga. Harus bedakan ya, keselamatan dengan upah beda. Kalau keselamatan itu kita terima cuma-cuma, tidak ada usaha dari kita. Begitu kita percaya Tuhan Yesus, Tuhan menjamin kita masuk kerajaan sorga. Nama kita dicatat di kitab kehidupan. Ya, tetapi upah itu sesuai apa yang kita buat di bumi selama kita hidup. Misalnya kita bukan pelayan Tuhan di gereja, kita cuma jemaat biasa, tetapi kita hidup benar. Misalnya kita di tempat studi, di tempat pekerjaan, kita hidup selaras dengan firman. Misalnya kita pekerja atau pebisnis, kita tidak main suap, kita tidak korupsi. Itu yang Tuhan mau. Kita hidup betul-betul sesuai dengan hati Tuhan yang kudus. Jadi kita hidup kudus ya. Dan kita berusaha menyenangkan hati Tuhan. Maka orang-orang itulah satu waktu akan tinggal di surga tingkat ketiga.
Dan di surga tingkat ketiga itu ada fasilitasnya sebagai berikut ya. Rumahnya bertingkat-tingkat ya. Dan indah ya, indah-indah. Ada tamannya, ada kebun buah-buahannya. Ada, kalau kita suka berenang, ada kolam renang. Kalau kita suka musik, disediakan hall untuk menari, untuk musik disediakan studio. Waduh, pokoknya Tuhan sediakan apa yang menjadi kesukaan kita masing-masing. Itu di surga tingkat 3. Dan kita mendapat mahkota kehidupan. Kan mahkota itu ada 7 macam ya yang Tuhan sediakan di surga. Salah satu mahkota itu namanya mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan itu diberikan Tuhan Yesus, dianugerahkan Tuhan Yesus bagi kita yang percaya Tuhan, sekalipun mengalami penderitaan, kita tidak menyangkal Tuhan. Kita tetap bersyukur. Bahkan ketika kita mati misalnya sebagai martir, itu pantas masuk di surga tingkat ketiga. Ya. Jadi memang orang yang masuk surga tingkat ketiga itu orang-orang spesial ya di mata Tuhan. Yaitu tanda-tandanya hatinya kudus. Tidak ada kebencian, tidak ada kepahitan, tidak ada ketamakan akan harta dunia, tidak ada dendam. Hatinya kudus ya, seperti hati Tuhan. Dan mereka berusaha hidup menyenangkan hati Tuhan. Itu tanda-tandanya. Dan setia melayani sesuai talenta yang Tuhan berikan. Ya, itu yang syaratnya untuk masuk surga tingkat 3. Kemudian di sana ada rumah-rumah besar, ada fasilitas macam-macam. Kita juga mendapat mahkota kehidupan dan ini yang kelebihannya. Ada malaikat-malaikat yang melayani kita. Jadi di surga tingkat 3 kita diberikan Tuhan malaikat-malaikat untuk melayani kita. Kalau kita masuk surga tingkat 3. Misalnya kita kedatangan tamu. Malaikat-malaikat itu yang sediakan minum. Malaikat-malaikat itu yang bawakan kue-kue. Pokoknya kita dilayani seperti raja-raja ya. Hebat ya. Jadi Tuhan menyediakan segala fasilitas yang menyenangkan hati kita. Jadi marilah kita hadapi dunia ini, kehidupan di dunia ini yang penuh banyak persoalan, penderitaan, kita tetap tabah, kita tetap kuat. Karena ingat ada Roh Kudus di dalam kita yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita hikmat, memberikan kita kesabaran dan membuat kita tetap kudus dan setia pada Tuhan ya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, khususnya teman-teman Warlot di ulang tahun Warlot ke-15 ini, kita semakin menggebu-gebu, kita semakin rajin melayani Tuhan. Dan kita tahu satu waktu bila kehidupan kita di dunia ini berakhir, kita akan ke sorga yang bakal dan tinggal di tingkat yang ketiga. Kalau kita lagi lebih sempurna, kita masuk Yerusalem baru. Jadi yang paling hebat di surga, Yerusalem baru ya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, Opa sampaikan, nanti dilengkapi oleh Oma Palar. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari tim Warlot di rumah. Kita jumpa lagi pada hari Minggu siang ini. Saya tadi Opa sudah bawakan sedikit sebagian dari penjelasan firman kita 1 Korintus 3 ayat 8-15. Saya menambahkannya, saya tidak mengulangi tapi saya menambahkan dari kesimpulan yang kita baca, saya mengenai surga, bagaimana keadaan surga yang kita sudah tahu, sudah diuraikan dari minggu lalu, ada tingkatan. Tapi sebelum saya mengatakan ini, yang kita bawakan beberapa waktu yang Tuhan ingatkan untuk kami bawa dalam penjelasan surga dan neraka berapa bulan ini, berapa minggu ini, saya hanya mau menambahkan sedikit mengenai neraka. Kita sudah tahu neraka adalah suatu penghukuman,
penderitaan. Tapi Bapak Ibu harus tahu, di neraka itu ada organisasi. Ya, di sana ada juga tingkatan siapa memimpin. Saya tidak menjelaskan, saya memberikan satu bayangan. Di neraka itu ada sistem organisasinya, sangat teliti, sangat teratur, ya. Dan di sana yang diatur adalah bagaimana memberi hukuman penderitaan. Kata mereka hukuman, ya, tapi penderitaan yang umum memberikan pada orang-orang yang menjadi pengikutnya, dan mereka berusaha, iblis berusaha untuk membawa manusia jiwa-jiwa untuk mengikuti mereka. Dan saya memberitakan di sini, di sana organisasinya sangat teratur. Jadi saya ingin memberitahu saja bahwa sebagai manusia, ya, mungkin bagaimana sih neraka, ada penderitaan yang kita tahu, penderitaan akibat dosa. Tapi banyak yang belum tahu bahwa di sistem organisasi neraka yang dikuasai oleh iblis, ya kita katakan setan, di sana organisasinya sangat teratur, sangat licik, motivasinya licik, dan bagaimana mereka menggoda manusia, terutama anak Tuhan, menjadi pengikutnya. Jadi itu kita sebagai anak Tuhan harus hati-hati, ya, kalau kita melihat kehidupan, mengetahui kehidupan neraka, kita tidak buta, kita buta. Padahal di sana sangat teratur. Bagaimana tingkat dosa yang kita mungkin sebagai anak Tuhan, sebagai manusia melakukan dosa, semua ada akibatnya. Ya, itu saja yang saya mau terangkan sedikit mengenai neraka sebagai pengetahuan. Yang siang ini mau dijelaskan, tadi saya lanjutkan penjelasan mengenai neraka. Surga tingkat 3, ya. Saya tidak mengulangi, tetapi itu sangat indah. Bagaimana bagaimana kita melakukan suatu apa yang Tuhan mau, kita berjuang waktu kita di bumi, upahnya ada di surga. Ya, bahwa tingkatan-tingkatan itulah bagaimana kita berusaha memperjuangkan hidup kita mengikuti Tuhan. Ya, Tuhan mengadakan tingkatan itu, kita sudah harus mengerti. Berarti di situ ada perjuangan. Tingkat 3 adalah lebih baik lagi dari tingkat 2. Bukan tingkat 2 itu ada dosa, tidak. Kehidupan yang seperti waktu kita di dunia, kita punya kerja, kita sungguh-sungguh, itu diberikan upah. Begitu juga di surga, kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita dapat upah. Dan siang ini kita berbicara mengenai tingkat 3. Saya tidak menjelaskan, tapi itu lebih daripada tingkat 2. Saya mengambil kesimpulan dari semua tingkatan, yang paling Tuhan inginkan bahwa kita jadikan diri kita apa yang Tuhan mau. Tuhan mau kita sempurna, dan kita tahu kita tidak mampu, tapi itu jangan dibawa dalam kehidupan kata dalam cara hidup kita mengatakan tidak mampu. Kita mampu kalau kita dengan Tuhan. Itu saja yang saya mau katakan. Memang berat Bapak Ibu di rumah, tapi ada Roh Kudus yang Tuhan taruh di hidup kita untuk memampukan kita. Cuma pertanyaan, apakah kita mau? Di situ yang kuncinya, apakah kita mau? Biasa kita mau, sesudah kita tidak mampu, kita tinggalkan. Waktu kita tidak mampu melakukan apa yang Tuhan inginkan, itulah keterbatasan manusia kita. Tetapi Tuhan tidak ada batas. Hidup kita selalu dengan Tuhan. Tuhan yang menyempurnakan ketidakmampuan kita. Sekali lagi saya selalu katakan, hiduplah keintiman dengan Tuhan. Ada yang mungkin mengatakan saya sudah intim, tetapi sulit sekali. Memang di situ ada perjuangan. Kita kerja di dunia sampai kita mau sekolah karena mau menyempurnakan upah kita. Begitu juga dengan rohani. Saya sekali lagi katakan, Bapak Ibu di rumah, saudara-saudari, lebih penting adalah rohani. Ya, rohani itu kalau kita dapat, itu yang mempengaruhi
kehidupan jasmani. Saya ulang-ulang di sini karena banyak orang yang mencari jasmani, baru rohani. Kalau rohani dulu, ya, baru jasmani itu biasanya awet, kekal. Asal di situ rohani kita bergantung pada Tuhan. Kalau dunia yang kita dahulukan, baru rohani, itu tidak lama. Karena kita diciptakan dengan rohani, rohnya Tuhan. Mari kita jaga kehidupan kita supaya kita berada di tingkat apa yang kita perjuangkan di dunia itu akan dapat di surga. Tadi bagaimana Opa katakan tingkat-tingkat, ya sekarang kita berbicara tingkat 3, itu indah sekali. Indah sekali Bapak Ibu saudara-saudari di rumah. Saya memberikan satu kesaksian bahwa orang tua kami, bapak saya di tingkat 3, ibu saya di tingkat 2, bapak ibu mertua saya di tingkat 3. Di situ tidak ada kecemburuan. Di situ kita menyadari waktu kita di surga, kita menyadari kehidupan kita tidak ada kecemburuan. Semua bisa saling mengunjungi. Ya, memang kita sadar, kata Opa tadi katakan, misalnya kita ingat, coba ya waktu kita di surga, di dunia melakukan ini apa yang Tuhan senang, kita di situ menentukan tingkat kita. Paling kita akan memikirkan demikian, tetapi untuk cemburu tidak ada, Bapak Ibu. Hidup di sana enak sekali. Saya menyaksikan bagaimana Opa dibawa oleh Tuhan mengunjungi orang tua kami masing-masing. Ya, saya sedikit membayangkan waktu Opa dibawa mengunjungi orang tua kami, orang tua saya ya, orang tua saya terkesan Tuhan Yesus yang mengantar. Tuhan Yesus yang mengantar masuk rumah bapak saya. Tetapi di dalam sudah ada ibu saya, walaupun ibu saya di apartemen, tapi mengunjungi. Ada anaknya yang mengunjungi, yang saya merasa seperti lucu, senang. Ibu saya bertanya waktu ketemu Opa, apakah nama suami saya, Opa nama Edi. Mama saya tanya, Edi apakah kau sudah meninggal? Itu lucu dan tapi Opa tanya saya belum. Nah itu dijelaskan ya di situ dan seterusnya. Dan saya sangat terkesan waktu duduk di rumah ibu saya, mama saya membuat minuman untuk Opa. Minum teh, ya. Indah sekali Bapak Ibu di rumah. Di mana Tuhan Yesus duduk waktu Tuhan Yesus antar Opa. Tuhan Yesus persilakan Opa ketemu Papa kami, orang tua kami. Dan Tuhan Yesus duduk di teras Bapak Ibu, menunggu pembicaraan pertemuan antara anak dan orang tua, antara Opa dan ibu bapak saya. Indah sekali. Itu seperti di dunia biasa, tapi di situ tidak ada lagi penderitaan. Itu bedanya. Itu saya banyak kesaksian, tapi yang saya mau saksikan orang tua kami. Bagaimana Opa bertemu dengan orang tuanya sendiri. Indah. Banyak keluarga yang saya bisa saksikan, tapi siang hari ini kita membicarakan pertemuan di surga tingkat 3 antara Opa dan orang tua kami. Bapak Ibu saudara-saudari di rumah, berusahalah. Apa yang kita perjuangkan di bumi tidak akan sia-sia. Yang paling berat saya katakan itu adalah karakter bagi anak Tuhan. Tapi iblis selalu berencanakan untuk kita tidak percaya Tuhan. Bagaimana kita tidak percaya? Kita percaya. Kita duduk di lingkungan Tuhan, tapi apa yang selalu menggoda iblis? Iblis bebas masuk di kita karena karakter. Ingat, karakter kita harus ada karakter Tuhan. Bukan kita itu hidup harus. Memang saya tahu berat. Kita mau Tuhan, tapi selalu ada. Kita hidup di dunia selalu digoda oleh lingkungan dunia. Tapi karena kita hidup selalu dengan Tuhan, selalu ya, akhirnya kita
kena urapan Tuhan. Ada sesuatu yang pendapat yang mengatakan kalau kita bergaul dengan pencuri, kita akan pencuri. Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang bukan pencuri, orang yang baik, kita akan menjadi baik. Nah, disitulah kesadaran manusia harus berusaha menyadari kita hidup di lingkungan apa. Kita hidup di lingkungan rohani, kita jadi rohani. Kita hidup di luar lingkungan rohani, kita jadi sama seperti dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari di rumah, dunia akan berakhir, sudah dekat. Tetap cari Tuhan. Tetap makin susah hidup ini, tetapi dalam Tuhan tidak ada kesulitan. Semua punya solusi, jalan keluar. Di hal-hal yang tiap kami bawakan mengenai surga dan neraka, saya selalu intinya di sini, ya. Hiduplah dekat dengan Tuhan, ya. Apapun kesulitan yang kita hadapi, tetap tegar sampai apapun yang terjadi, sulit apapun, panggil Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan tahu kelemahan kita, tapi kita mau di saat kita mau dengan Tuhan, disitulah Tuhan akan menyempurnakan, Bapak Ibu, ya. Disitulah iman sebenarnya. Firdaus tingkat 1, 2, 3 dan seterusnya sampai Yerusalem, ya, itu sebenarnya pembentukan karakter kita, dan Tuhan ingin kita. Dan ada juga lagu yang mengatakan, saya mau seperti Yesus, saya mau seperti Tuhan Yesus. Bagaimana supaya bisa seperti Tuhan Yesus? Hiduplah selalu di lingkungannya, ya. Itu akan terimbas. Hidup kita akan menjadi baik, menjadi berguna bagi orang lain. Apa yang Tuhan sebagai berikan pada kita, anak-anak Tuhan, jadikanlah seluruh bangsa adalah muridku. Maka itu akan terjadi di dalam kehidupan kita otomatis, ya, otomatis, karena kita selalu hidup bersama Tuhan. Jadi yang keluar selalu kebaikan. Begitu ada sesuatu yang buruk, itu kita sadari, karena kebaikan yang selalu kita jalani. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari di rumah Padang siang hari ini, saya hanya himbaukan, ya, kelihatannya seperti basi, tapi itu yang paling penting, Bapak Ibu. Bukan masalah yang besar dulu datang baru kita rasakan penyertaan Tuhan di kehidupan sehari-hari. Sehari-hari apapun yang kita lakukan sehari-hari, kita sadar di situ ada tangan Tuhan, ya. Mungkin kita tersandung sedikit, ada salah, ada lupa, di situ Roh Kudus berbicara, ya. Latihlah kita punya kehidupan selalu bergantung dengan Tuhan, selalu mengingat Dia, karena dalam kita perjalanan hidup kita sehari-hari sampai kepada hal-hal yang besar, yang sampai yang kecil, selalu di situ ada Roh Kudus, yang Roh Kudus itu membuat kita sempurna. Yang tidak bisa kita lakukan, itu dilakukan oleh Roh Kudus, ya. Jadi saya tidak ulangi apa yang Opa katakan. Surga tingkat 3 indah, tingkat 3 dengan perlengkapan yang tadi Opa sudah katakan. Mari kita kejar itu. Kalau bisa sampai di Yerusalem baru. Bapak Ibu, belajarlah firman itu yang tidak akan pernah hilang dalam kehidupan kita. Ya, kita belajar sekolah itu sebentar aja, selesai pensiun habis, ya. Tapi kalau dengan Tuhan selama kita hidup sampai kita menuju surga, tidak akan hilang, tidak akan hapus dalam hidup kita. Malah kita akan bersukacita bersama Tuhan Yesus. Ada kelengkapan yang Tuhan Yesus berikan pada tingkat-tingkat yang tadi, yang hari ini kita bicarakan, ada tingkat 3 itu kelengkapannya indah sekali. Bapak Ibu, mari kita kejar untuk tingkat yang lebih tinggi. Minggu depan ada kesaksian lagi. Bisa kami berbicara pada siang hari ini bagaimana kesaksian surga, banyak sekali Bapak Ibu, tetapi mungkin waktu tidak bisa. Yang kami bisa saksikan yang paling dekat adalah keluarga kami. Ya, ada satu yang saya diingatkan, saya berbicara ini. Saya mau katakan bagi ibu-ibu, mungkin ini agak sedikit jarang didengar. Saya mau katakan ini kesaksian kami. Setiap benih yang lahir yang Tuhan berikan
pada kedua orang tua, ataukah ada yang belum lahir benih yang ditanam di kandungan seorang ibu mungkin belum lahir sudah meninggal, ataukah sakit, ada persoalan lain ya di dalam keguguran atau apa saya mau katakan. Tapi saya mau katakan waktu itu benih itu hadir di dunia di dalam kandungan seorang ibu dan belum melahirkan atau sudah melahirkan keguguran, kata kesehatan ya. Saya mau beritahukan pada Bapak Ibu, itu hidup, itu di dunia itu Tuhan ambil karena nafasnya sudah ada ya. Tuhan ambil, kalau tidak ada di bumi karena kita katakan kematian, keguguran, tapi di surga anak-anak kita ada. Dan itu dibesarkan oleh malaikat-malaikat. Ada yang melayani di sana sampai mereka dewasa. Saya memberikan satu kesaksian, mungkin ini terakhir, tapi memang jarang. Saya punya anak ya yang meninggal sebelum 2 bulan. Saya sudah lupa sendiri ya, 3 bulan. Tapi opa waktu dibawa yang kesekian kali berbicara dengan Tuhan Yesus. Opa melihat satu kor besar anak-anak muda, remaja. Indah sekali. Tiba-tiba satu orang datang, wanita, berteriak, "Mama!" Tuhan Yesus katakan sama opa, "Kau kenal itu?" Opa tidak kenal. Tidak kenal anak itu. Opa cuma katakan, "Inilah anakmu." Bapak, Ibu, saudara-saudari, pertemuan itu 15 tahun. Jadi jadi anak kami itu hidup meninggal sebelum 3 bulan. Dan pertemuan dengan orang tuanya itu 15 tahun kemudian. Ini kesaksian indah sekali Bapak Ibu. Jadi kalau kita ada yang keguguran, ada yang mungkin belum jadi, ada yang sengaja mengaborsi, saya kasih ingat, itu tidak akan hilang. Apa yang Tuhan sudah buat itu tidak akan hilang. Tetap hidup sebagai manusia. Sekali lagi, mereka dipelihara, dijaga, rohnya sudah ada, dan mereka sudah ada di surga dan hidup. Mari kita kesaksian ini menjadi satu kebanggaan, satu semangat untuk kita hidup bersama Tuhan. Bagi Bapak Ibu mungkin ada anak-anak yang demikian, bersukacitalah karena mereka tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan yang dilayani oleh para malaikat. Seperti Opa katakan tadi, tingkat 3 kita dilayani ya. Begitulah malaikat. Malaikat kalau kita punya tingkat kehidupan kekudusan sedikit tinggi, malaikat yang melayani ya. Jadi malaikat itu ada di kita, yang selalu dengan kita, apalagi di surga. Mereka bersama anak kita. Yang saya katakan tadi, mungkin tidak bersama, mungkin belum melahirkan, tapi benihnya sudah Tuhan buat. Dengan cara apapun, mungkin sakit, saya ulangi, mungkin diaborsi, saya tidak tahu. Bapak Ibu bisa membayangkan sendiri. Mereka itu tetap ada. Dipelihara oleh malaikat-malaikat di surga. Karena kesaksian kami adalah anak kami sendiri, wanita. Dan pertemuan itu sudah umur 15 tahun. Inilah kesaksian Bapak Ibu. Mari kita bersemangat di dalam Tuhan. Kalau mau cerita mengenai surga panjang sekali, indah sekali Bapak Ibu. Mari kita semangat ya. Karena tidak lama lagi Tuhan Yesus sudah menjemput kita. Saya juga berbicara mengenai kedatangan Tuhan. Begitu santer kehidupan di dunia. Kita tidak bisa tidak tahu, harus tahu. Dan saya ingin Bapak Ibu sebagai anak Tuhan, kembalilah kepada firman Tuhan. Lihat tanda-tanda akhir zaman, kembali ke firman Tuhan. Dan semua mata arahkan ke Timur Tengah. Disitulah
mengenai tanda-tanda kedatangan, berawal dari situ tanda-tanda kedatangan Tuhan. Ini sangat-sangat indah Bapak Ibu ya, sangat indah. Hanya itu saja yang saya bisa memberikan satu semangat juang, semangat mempertahankan kebenaran, dan kita akan terima mahkota seperti yang Opa katakan. Mari, jangan lelah, jangan rasa aduh saya hidup saya bagaimana, sudah begini sudah begitu ya, mau kembali ke Tuhan. Tuhan sambut Bapak Ibu, jangan lelah. Saya memberikan support, tetap Tuhan itu sangat pengasih. Mungkin kita sudah berbuat sangat jahat di mata kita, tapi Tuhan tidak melihat itu kalau kita mau datang. Minta ampun ya, minta ampun dengan banyak syarat, rambu-rambu yang Tuhan akan berikan, tapi dengan semangat. Kalau kita mau dengan Tuhan, Tuhan memberikan sukacita Bapak Ibu. Sukacita, semangat, dan semangat untuk mengikuti Tuhan. Bukan kita mau saja dan Tuhan tinggalkan kita punya kemauan. Tuhan support ya. Tuhan itu yang tidak ada bisa menjadi ada. Yang sulit pasti ada jalan keluar. Asal ikut Tuhan ya. Saya tidak panjang, hanya itu. Kiranya ini menjadi satu dorongan untuk kita tetap dekat Tuhan di akhir zaman ini. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari tim Roti Rumah. Kita jumpa lagi minggu depan. Sampai bertemu lagi. Maranatha. Tuhan memberkati. Amin.